Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena berkat limpahan rahmat dan juga kesehatannya lah sehingga kita mampu untuk bertemu kembali menyajikan materi-materi diskusi yang berlangsung di grup WA ya. Dimana kali ini saya diundang di grup WA Kristen menghadapi beberapa pendeta yang mengaku murtadin ya. Tapi ternyata pemahaman mereka, ilmu mereka terhadap kitab mereka itu nihil sama sekali. Salam dan juga selawat serta pujian sanjungan kepada Rasulullah Muhammad SAW senantiasa sering kita ucapkan mengiringi kehidupan kita sehari-hari agar kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Kali ini saya mempersembahkan sebuah materi ya, di mana materinya itu campur aduk antara materi satu dengan materi lain, dikarenakan karena debater-debater Kristen ini di dalam berdiskusi itu liar mereka. Ada berapa orang, termasuk kalau nggak salah tadi sempat saya berdiskusi dengan Kismis ya, dengan Triple G, kemudian ada lagi Utimena, Ibu Uti, dan beberapa rekan-rekan lainnya. Tidak ada satupun mereka yang berbicara secara alkitabiah, mengungkap paparan mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran juga keliru, salah, dan tidak kena pada sasaran. Mereka membantah tentang apa yang saya terangkan juga tidak tepat kepada apa yang saya paparkan. Sehingga materi-materi yang ada di dalam tema ini saya bingung mau kasih judul apa gitu. Karena ada membahas tentang Haji Hajar Aswad, ada yang bicara tentang pribadi Allah, ada yang bercerita tentang keselamatan menurut Rasulullah Muhammad SAW, dan banyak hal yang diperbincangkan di dalamnya, yang pada intinya bahwa mereka sama sekali tidak menguasai materi. Ya, saya kira seperti itu ya para sahabatku sekalian. Doa saya senantiasa mengiringi kalian. Saya pun juga minta maaf ketika banyak kekurangan-kekurangan, ada penyampaian kata yang kurang berkenan, cara saya tertawa ada yang salah di situ ya. Yang pada intinya apa yang saya lakukan itu semata-mata untuk mengusir rasa ngantuk. Jujur saya sangat ngantuk sekali ya. Tapi karena saya melihat pendeta-pendeta ini semangat untuk mengajak orang menyembah kepada makhluk ya, saya mau tidak mau merasa terpanggil untuk ikut ngambil bagian, mencegah ya, menyangga dari hujatan-hujatan mereka terhadap Islam. Saya kira seperti itu para sahabat sekalian. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian kepada sahabat-sahabat saya. Ya, saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Yang pada intinya apa yang kalian perbuat untuk saya berupa doa atau apapun itu ya, niat-niat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, itu Allah yang akan membalasnya ya para sahabatku sekalian. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Yesus sendiri yang mengaku bahwa Bapa ada di dalam Dia. Kalau kami menyembah Dia, kalau Bapa tidak ada di dalam Dia, maka sia-sia kami menyembahnya. Dan Yesus harus bertanggung jawab pada perkataannya sendiri. Sebab kenapa kami menyembah Dia adalah karena Dia menyatakan bahwa Bapa ada di dalam Dia. So, kalau kami mengarah kepada lain di mana Bapa itu tidak ada di dalamnya,
sia-sia juga. Itulah faktornya kami menyembah Yesus. Karena penyembahan kami harus pada Yesus. Karena Bapa itu ada di dalam Dia. Sebelum saya tanggapin ini, saya ingin tahu, saudara ini pendeta, paderi, atau jemaat biasa? Jawab. Assalamualaikum Bang Juma. Ya, kemungkinan besar dia takut ditanggapi VN Bang Juma itu. Masya Allah, astagfirullah. Suhu turun tangan. Udah, yang lain mundur, biar ditanganin sama Suhu. Saya ini hanya jemaat biasa yang memang pun punya inisiatif untuk meneliti segala kitab, terutamanya kitab yang sangat punya kompleks ini, bertentangan dari segi banyak isu antara Quran dan Alkitab. Saya memperhatikan ini. Oh, Anda cuma jemaat biasa toh. Kirain Anda seorang pendeta. Nah, kalau Anda mengaku sebagai jemaat biasa, bisa enggak Anda menjelaskan kepada saya, kalau orang itu mati dalam keadaan tidak menyembah Yesus, itu apa hukumnya? Silakan. Pemeluk ajaran agama Islam mengakui diri-diri mereka itu adalah pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu kemudian yang diikuti oleh umat Islam. Nah, orang Kristen juga demikian, mengaku sebagai pengikut Yesus. Sejatinya, kalau Kristen itu pengikut Yesus, maka Kristen akan mengikuti perintah-perintah Yesus. Islam mengaku pengikut Muhammad, lalu kemudian mereka mengikuti ajaran Muhammad. Kristen mengaku pengikut Yesus, tapi anehnya Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus. Pertanyaan saya, kenapa Yesus itu sunat, Anda tidak sunat? Silakan. Pengikut Muhammad mengaku setia dengan apa yang disabdakan oleh Muhammad, dan kamu mengatakan orang Kristen enggak bersunat. Siapa kata orang Kristen tidak bersunat? Daripada Rasul Paulus, semua orang-orang pengikut Yesus itu bersunat. Ya, semua murid-murid Yesus itu bersunat, yaitu ke-12 Rasul, 70 Rasul, dan 120 murid. Manakala Rasul Paulus ialah pengganti Yudas Iskariot, yaitu tergolong dalam ke-12 kerasulan. Dan semuanya pengikut Yesus itu adalah bersunat. Adakah mereka itu bangsa Yunani, bangsa Romawi, semuanya mereka itu bersunat. Ya, cuman Rasul Paulus enggak menitik beratkan sunat, karena Rasul Paulus mengatakan bersunat atau enggak bersunat itu tidak penting, kata Rasul Paulus. Tetapi yang penting hati yang disunat. Karena bagi kacamata Kristen, bersunat itu hanyalah lambang bersunat hati kepada Kristus yang mengaku Yesus itu Tuhan. Itulah arti bersunat, yaitu bersunat secara lahiriah itu hanya harafiah. Dan bersunat hati artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena percaya bahwa Yesus itu mati di kayu salib untuk penghapusan dosa manusia. Karena tanpa penghapusan penumpahan darah,
penghapusan dosa manusia itu adalah tidak akan berlaku tanpa penumpahan darah. Mulailah daripada penumpahan darah binatang daripada Musa, sampailah datanglah Kristus untuk menggenapi dan menguatkan lagi penghapusan dosa itu, karena Yesus adalah menggenapi hukum Taurat. Dan Yesus enggak pernah berkata bahwa meniadakan hukum Taurat itu. Yesus enggak pernah berkata seperti itu. Malah Yesus mengatakan 1 yuta Taurat itu pun tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi artinya sebelum Yesus disalib. Setelah Yesus disalib, maka hukum Taurat itu telah ditiadakan, seperti hukum korban, hukum sivil, dan yang lain-lain, hukum kecil-kecilan Musa. Maka dari itu, sunat hati dan sunat secara lahiriah dan menerima pengampunan dosa Yesus yang darahnya tertumpah di kayu salib, dan justru percaya Yesus itu Tuhan, barulah lengkap orang beragama, dan bukanlah hanya hukum yang kecil-kecilan seperti cuci tangan, pakai jilbab, dan bersunat, ya, wuduk, tawaf. Itu hanya sebagai peraturan-peraturan insani di dunia. Itu hanyalah sebagai sarana orang beragama. Tetapi yang terbesar orang-orang Islam tolak, yaitu Yesus mati di salib. Makanya Al-Quran penghambat keselamatan dan mengatakan Yesus enggak disalib. Padahal Al-Quran membenarkan, ya, nabi-nabi yang terdahulu, mulailah daripada Nabi Musa sampai kepada Yesus. Itulah Al-Quran membenarkan semuanya, kitab yang terdahulu. Artinya Al-Quran membenarkan kitab yang terdahulu, yaitu Yesus mati di salib. Itulah yang dibenarkan oleh Al-Quran. Justru Al-Quran mengatakan Yesus enggak disalib. Artinya Al-Quran itu adalah kontradaksi. Ya? Jadi bagaimana pendapat Bapak Jol? Ini sebelum saya tanggapi, saya ingin tahu dulu, Anda itu pendeta, paderi, atau jemaat biasa? Silakan. Ya, Bang Luga itu, Bang Juma ada tanya itu, Bang Luga. Tolong tanggapi, Bang Luga. Ya, aku memang jemaat biasa, dan kadang juga bisa saya buat satu tentangan terhadap siapapun antara pengajar-pengajar atau pendeta juga. Seandainya dia bertentangan dari apa yang tertulis menurut kebenaran dalam Alkitab. Jadi memang begitulah, supaya kita bukan hanya membenarkan di pihak lain, tetapi juga saling membenarkan di pihak posisi kita sesama. Jadi apa berlaku kalau orang mati di saat tidak menyembah Yesus? Ini bukan soal menyembah atau tidak ya dalam soal Yesus ini. Karena setiap orang bisa menerima Yesus di dalam hidupnya. Dan gak mungkin orang mati senantiasa dalam menyembah, tetapi mungkin orang akan mati dalam keadaan Yesus sudah masuk di dalamnya. Jadi yang menjadi utama adalah Yesus ada di dalam hidup orang itu, sehingga kematian itu bisa ditentukan. Bukan
bukan harus menyembah Yesus, melainkan harus Yesus pastikan sudah ada di dalam hidupnya dan telah menerimanya sebagai juru selamat. Bang, maaf nih Bang, sebelum kita lanjut saya ingin bertanya sesuatu di luar daripada pembahasan kita ya. Materi kita malam ini adalah bagaimana posisi orang-orang yang mati dalam keadaan tidak menyembah kepada Yesus, tidak mengakui, tidak menerima Yesus itu sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Itu materi kita malam ini. Namun itu adalah materi yang sangat berat. Nah, ketika Anda hanya ngomong tanpa berdasarkan ilmu. Nah, sebelum kita masuk materi itu, saya ingin lebih dulu tahu sampai di mana kemampuan Anda untuk bernalar. Karena saya menangkap ada sesuatu yang tidak beres pada diri Anda. Oke, dengarkan pelan-pelan pertanyaan saya. Menurut saudara, berat mana antara besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo? Silakan. Dia udah nggak bisa mikir lagi itu, makanya udah kacau itu. Dikeroyok segini banyak. Udah kacau itu pikirannya itu. Itu ditanyain 1 tambah 1 tambah 1 berapa, jawabnya 1. Ya, bang, maaf bang. Dia gugup. Ada suhu, ada master di sini, dia gugup. Bang Juma ada, jadi dia gugup. Pendekar syair berdarah. Astagfirullah. Bang Luga itu, Bang Juma tanya itu. Coba Bang Luga tanggapi dulu. Biar apa nih? Biar kita semua istirahat dulu Bang. Bang sama Bang Juma aja. Itu tanya soal orang yang mati tapi belum sempat menyembah Yesus itu apa hukumnya? Astagfirullah. Lanjut. Sesuatu yang tidak beres. Ada aja bang istilahnya. Udah nangkep kata-kata itu aja udah rasanya sudah teriris hati aku. Seperti yang biasa abang bilang itu, menangis terbahak-bahak, tertawa terseduh-seduh aku bang. Rasul Paulus bukan menentang hukum Musa ya ataupun hukum Abraham untuk bersunat, tetapi orang-orang Yahudi mengklasifikasikan sunat secara lahir yaitu adalah jalan keselamatan, bisa masuk surga. Itu yang ditentang oleh Rasul Paulus. Sedangkan hukum orang Yahudi itu hanya menuntun kepada Kristus, dan hukum Musa dan perjanjian Abraham itu menuntun kepada kematian Yesus di salib. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Sekiranya orang Yahudi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Rasul Paulus tidak akan meniadakan hukum sunat, karena hukum sunat itu menjadi batu penghalang kepada keselamatan menuju Kristus. Makanya Rasul Paulus mendeklarasikan sunat itu hanya hukum yang kedua, tetapi hukum yang pertama dan yang utama ialah Kristus harus diabadikan terlebih dahulu sebagai pengampunan dosa dan jalan keselamatan. Itu maksud Rasul Paulus ya. Bukan Rasul Paulus meniadakan hukum khitan itu sebenarnya, tetapi haruslah diutamakan Kristus itu, barulah sunat yang sebenarnya ya, yaitu sunat secara lahiriah, sunat hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu maksud Rasul Paulus ya. Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan tentang sunat kulub. Kemudian Abraham
memiliki perjanjian kekal tentang sunat kulub. Kejadian 17 ayat 9 sampai ayat 14. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam di dalam Imamat 12 ayat 1 sampai ayat 3 juga mengajarkan tentang sunat. Lalu kemudian Yosua di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ayat 3, Yosua 5 ayat 2 itu juga mengajarkan tentang sunat. Kemudian Yesus mempraktekkan tentang sunat. Sedangkan Paulus sendiri itu melarang bersunat. Bahkan di dalam Galatia 5 ayat 2 mengharamkan sunat. Di dalam Galatia 1 ayat 15 dia katakan, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandung ibuku dan memanggil aku dalam kasih karunia-Nya. Ini pengakuan Paulus bahwa dia telah diangkat menjadi rasul sejak dia di dalam kandungan ibunya. Nah, sebagai rasul yang mengaku dirinya diangkat menjadi rasul, pengajar, itu justru mengajarkan mengharamkan sunat. Jika engkau bersunat, kata Paulus, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi kamu. Ini menurut Anda, Paulus ini bertentangan dengan ajaran nabi-nabi atau tidak? Silakan. Saya sebenarnya sudah sekolah Islam dari pesantren, ya. Dan setelah saya keluar daripada agama Islam, langsung gua enggak lagi akan membaca Al-Quran, cuman hanya di otak aja. Dan gua ditawarkan untuk menjadi pendeta, meskipun gua enggak ingin jadi pendeta. Tapi saya terpaksalah menerima tawaran kependetaan itu dengan rela hati. Dan walaupun gua udah meninggalkan Islam, namun ilmu yang gua pelajari itu sebagai bekalan gua untuk menghadapi liku-liku kehidupan dan memperjuangkan apa yang gua pikir, apa yang ilmu sebenarnya ini perlu dituntut di dalam apapun juga keadaan. Dan tentang jawatan itu gua enggak perlu semuanya itu. Bagi pikiran gua hanyalah keselamatan. Entah keselamatan datang dari mana, entah keselamatan datang dari siapa. Cuman kita akan mencari keselamatan itu di dalam apapun juga ilmu yang kita tahu. Bagaikan menggali sedalam-dalamnya mutiara di dalam tanah. Adakah kita rajin untuk menggalinya? Atau adakah kita bermalas-malasan untuk menggali mutiara itu seperti mutiara yang berharga, ya, mutiara yang berharga yang terdapat di dalam ilmu ketuhanan itu yang kita pelajari. Dan banyak ilmu yang gua pelajari, semuanya itu hanya menuntun kepada keselamatan, entah itu keselamatan yang nabi-nabi terdahulu telah sediakan, entah nabi-nabi yang terkemudian yang telah menyediakan, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Jadi Anda adalah seorang murtadin. Ya, Anda seorang murtadin. Begitu Anda murtad, kemudian Anda sekonyong-konyong menjadi pendeta. Ya, setahu saya untuk menjadi seorang pendeta itu harus melalui bangku sekolah gitu. Tapi ternyata Anda bisa menjadi seorang pendeta, lalu kemudian menjadi seorang debaters. Itu luar biasa ya. Nah, itulah bedanya kalau orang mu'alaf dengan murtadin. Kalau orang murtad bisa mengganti kedudukan pendeta, bisa menjadi pemimpin umat atau pemimpin jemaat. Itu kalau murtad.
sekonyong-konyong bisa menjadi imam atau pemimpin jemaat. Kalau menjadi mu'alaf itu tidak bisa. Anda mu'alaf hari ini, nggak bisa langsung menjadi pemimpin umat, nggak bisa. Menjadi ustadz nggak bisa. Anda harus betul-betul memahami kitab sucinya Islam. Kalaupun Anda sudah paham, Anda hanya menjadi seorang makmum, nggak bisa menjadi seorang imam. Itu yang perlu saudara pahami. Kenapa nggak bisa menjadi seorang imam? Karena untuk menjadi seorang imam itu banyak syaratnya yang harus dilalui. Ya, namun tidak berarti selamanya mu'alaf itu nggak bisa menjadi imam, tidak. Tetapi mayoritas mu'alaf itu kebanyakan hanya menjadi makmum. Intinya untuk menjadi pemimpin jangan mimpi menjadi mu'alaf, pemimpin umat. Tapi kalau untuk menjadi pemimpin jemaat, ya silakan Anda bermimpi untuk menjadi murtad. Karena sangat mudah menjadi pemimpin jemaat di dalam Kristen. Kalau Anda sudah bisa membuai orang dengan kata-kata yang syahdu tentang ketuhanan terhadap makhluk bernama Yesus, ya Anda sudah bisa menjadi pemimpin jemaat. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, karena Anda adalah seorang murtadin, menurut Anda, bagaimana hukumnya orang Islam yang mati dalam keadaan tidak menyembah kepada Yesus? Silakan. Begini ya, Bapak Jul. Sebenarnya Rasul Paulus enggak mengharamkan sunat, yaitu sunat lahiriah. Karena Rasul Paulus juga sendiri pun udah disunat menurut adat istiadat Yahudi, maklumlah karena Yahudi juga Paulus itu. Jadi enggaklah masuk akal kalau Rasul Paulus menolak mentah-mentah hukum sunat itu. Karena Rasul Paulus itu telah berjuang bermati-matian menentang Kristus itu, yang dianggap oleh Rasul Paulus adalah sesat, mentuhankan Yesus itu. Tetapi pada waktu Rasul Paulus ditobatkan oleh Yesus dan Rasul Paulus telah menjadi buta, lantas itu Rasul Paulus telah menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena melihat cahaya dari langit. Kalau hanya setakat nabi, memang tidak ada nabi yang bercahaya dari langit, hanya Tuhan sahaja. Ya, jadi adalah masuk akal dan masuk logika kalau kelihatan datang dari langit cahaya dan kedengaran mengatakan bahwa Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itu perkataan Yesus Kristus. Barulah Rasul Paulus menyadari bahwa Yesus itu Tuhan. Dan segala hukum-hukum seperti hukum sunat yang dibawa oleh Rasul Paulus pada waktu itu adalah dianggap sampah. Karena orang-orang Yahudi mengklasifikasikan sunat lahiriah itu adalah jalan keselamatan. Dan Rasul Paulus membandingkan ketuhanan Yesus dengan hukum-hukum kecil-kecilan seperti itu, seperti sunat, itu dianggap hanya sampah. Karena itu bukanlah jalan keselamatan yang sebenarnya dalam ilmu ketuhanan yang Rasul Paulus dapat di dalam Kristus Yesus, ya. Dan sebenarnya Rasul Paulus itu tidak menentang hukum Taurat itu, ya. Tetapi oleh karena orang-orang Yahudi mengutamakan hukum Taurat itu dan tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, makanya Rasul Paulus mengutamakan Yesus itu sebagai jalan keselamatan, dan hukum-hukum peraturan-peraturan seperti hukum-hukum Musa, hukum kecil-kecilan itu hanyalah penuntun kepada Kristus. Itulah maksud Rasul Paulus. Di dalam nas kitab suci tidak ada
Rasul Paulus mengatakan mengharamkan sunat itu sebenarnya. Tetapi Rasul Paulus memberi kepahaman bahwa adalah lebih baik ya bersunat secara hati dan bukan bersunat secara lahiriah, karena lahiriah itu hanya sunat perjanjian. Tetapi kalau bersunat secara perjanjian secara lahiriah itu, kebanyakannya orang-orang Yahudi pada waktu itu bersunat secara lahiriah pun mereka tetap menjadi penderhaka dan pelanggar hukum, karena hanya kelihatan orang alim memakai jubah-jubah panjang, ya, memakai sorban dan sebagainya. Tetapi tindakan mereka adalah tidak rubah seperti seorang munafik. Kan karena orang-orang Yahudi memerintahkan supaya mengikuti itu dan ini. Sedangkan pemimpin orang Yahudi pada waktu itu mereka juga pelanggar. Jadi kayaknya mereka enggak bersunat hati. Hanya lahiriah aja mereka utamakan. Dan Rasul Paulus lihat akan hal itu. Dan Rasul Paulus mengatakan bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Karena Rasul Paulus harus memberi penjelasan seperti itu supaya orang-orang Yahudi sadar bahwa jalan keselamatan itu bukanlah secara kitan secara lahiriah, tetapi kitan secara hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu adalah hukum yang utama dan jalan keselamatan masuk surga. Ya, itulah Rasul Paulus untuk menjelaskan bagaimana hukum dan bagaimana anugerah Kristus itu harus diutamakan daripada hukum kitan. Paulus itu memang bersunat karena dia adalah seorang penganut ajaran Torah. Dia adalah ahli kitab. Tapi setelah menjadi agen daripada Romawi, penganut ajaran pagan, dia murtad. Lalu kemudian dia menjajakan ajarannya kepada siapa? Kepada non-Yahudi. Tidak ada satupun surat yang dikarang oleh Paulus itu yang dikirim kepada pemukiman-pemukiman Bani Israel. Selamanya dikirim kepada orang-orang yang sudah menganut Trinitas jauh sebelum Kristen diproklamirkan menjadi sebuah agama dan kepercayaan. Itu yang perlu Anda pahami. Paulus atau Saulus dari Tarsus itu jelas adalah orang yang mengaku sebagai rasul. Dia bukan murid Yesus dan tidak termasuk ke dalam ke-12 murid Yesus yang setia. Di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus itu membual dengan mengaku sebagai seorang yang dipilih oleh Tuhan sejak dalam kandungannya. Itu pengakuan Paulus sendiri. Galatia 1 ayat 15 yang saya bacakan kepada Anda tadi. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kalau Paulus itu dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya, kenapa dia tidak menjadi pengikut Yesus? Sementara dia dengan Yesus itu hanya berselang 2 tahun saja. Kenapa nggak jadi muridnya? Kenapa malah menjadi penentangnya? Kalau dia memang dipilih dari sejak rahim. Sejatinya dia lahir harus seperti Yohanes Pembaptis. Sejatinya ketika dia lahir sudah menjadi rasul, dia sudah penuh dengan Roh Kudus dalam konsep iman Kristen. Tapi kenapa dia memulai karyanya dengan terlebih dahulu menjadi penjagal, menjadi pembunuh, menjadi penipu, penganiaya murid-murid Yesus, sehingga dia menggenapi nubuatan tentang nabi palsu. Dan bahkan tidak hanya itu, Paulus pun mengaku memiliki keistimewaan seperti Musa, yaitu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 19 ya, mudah-mudahan saya tidak keliru menyebut ayat. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia aku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus mengaku bercakap-cakap dengan Tuhan sama seperti Musa. Tetapi ngapa kemudian perbuatannya tidak mencerminkan dia adalah seorang yang baik dari sejak lahir? Coba, nanti menjadi agen, lalu mengaku bertaubat, mengganti nama menjadi Paulus.
sebagai seorang yang mengaku rasul, ya, Paulus bukannya meneruskan dan menegakkan ajaran Yesus, tapi malah sebaliknya. Paulus merombak habis ajaran Yesus seperti tentang sunat. Paulus dengan terang melarang orang bersunat. Galatia 5 ayat 2. Jika engkau bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Itu yang harus kamu camkan baik-baik. Makanya saya katakan samamu, kalau Paulus itu adalah seorang nabi, dia adalah seorang rasul yang terpilih dari sejak kandung ibunya, maka sudah pasti dia akan menjadi pengikut Yesus dan berada di dalam di antara ke-12 murid. Tapi kan faktanya tidak. Gitu. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda meninggalkan Islam menuju kepada ajaran Paulus, kemudian Anda menjajakan nama Yesus, sementara ajaran Paulus bertentangan habis dengan ajaran Yesus. Saya ingin tahu, Anda dulu lulusan pesantren mana? Silakan. Apa kamu yang ada sesuatu nggak bisa beres? Sehingga harus bertanya pada sesuatu yang sama beratnya. Apaan sih soalan begini? Lagi nuduh orang ada nggak beres. Lagi orang heran. Tanya beratnya sama, lagi ditanya-tanyain. Ah ya, aku juga bisa risau dengan pertanyaan-pertanyaan yang kamu nyatakan. Bisakah kamu menanggapi segala apa yang bisa aku bicarakan? Oke, jadi kamu sudah mengakui besi 1 kilo itu sama beratnya dengan kapas 1 kilo. Baik, nah sekarang saya tanya samamu, kapas dengan besi itu beda nggak menurutmu? Silakan. Melalui para nabi, maksudnya gimana coba? Musa tidak mengatakan dia akan membawa umatnya ke surga. Enggak mengatakan, Elia enggak. Ketika Elia naik ke surga, lalu siapa namanya? Elisha yang menjadi pengganti Elia, tidak dikatakan oleh Nabi Elia dia akan menyusuli Elia naik ke langit. Enggak. Elia tidak mengatakan aku jalan menuju surga. Ya saya enggak. Para nabi enggak mengatakan seperti itu karena hanya nabi. Kamu harus banyak belajar kalau gitu. Semua utusan Tuhan, utusan Allah, itu adalah juru selamat bagi umatnya, bagi kaumnya. Namun cara penyelamatan dan kaidah-kaidah yang diberikan oleh Tuhan yang harus mereka sampaikan kepada umat masing-masing itu berbeda. Kamu baca Yohanes 14 ayat 6. Yesus itu dikatakan tidak ada orang yang selamat, tidak ada yang sampai kepada Bapa melalui dia. Ingat, dalil itu apa yang dia katakan? Yesus berkata kepada mereka. Mereka itu siapa? Mereka adalah Bani Israel yang menolak kerasulan Yesus, yang menolak diutusnya Yesus sebagai juru selamat bagi mereka. Makanya Yesus mengajarkan, karena sudah sampai pada masanya, maka semua orang yang ada pada zaman itu, yang satu zaman dengan Yesus, tidak boleh hanya menyembah kepada Allah tanpa mengakui kenabian kerasulan Yesus. Gak bisa. Meskipun pada saat itu orang menyembah kepada Allah, tetapi tidak mengakui kerasulan Yesus, tertolak. Ya. Makanya ketika dia mengatakan, jika Abraham adalah bapakmu, maka engkau akan mendengarkan perkataanku, kata Yesus. Sehingga orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai utusan Allah, sebagai rasul Allah, itu tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Meskipun dia menyembah kepada Allah. Tetapi karena Yesus sudah datang, maka Yesus harus diakui sebagai jalan keselamatan dan hidup untuk menuju kepada Allah. Kalau masa Musa tidak. Masa Musa diajarkan keselamatan itu adalah mengimani Allah sebagai satu-satunya sang pencipta.
dan mengakui Musa sebagai juru selamat mereka. Mereka tidak boleh ingkari bahwa Musa lah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Musa lah yang menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun. Mereka harus akui itu. Kalau mereka tidak mengakui, berarti dia ingkar, kafir dia. Kafir mereka yang tidak mengakui konsep keselamatan yang diberikan oleh Musa. Nah, setelah datangnya Nabi Yesus, itu berbeda lagi konsep keselamatan itu. Yesus datang mengajarkan agar orang-orang yang Bani Israel yang meninggalkan hukum Taurat itu kembali kepada hukum Taurat. Dan mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, itu tidak akan selamat meski mereka itu menyembah kepada Allah. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang taat kepada kitab Taurat, yang tidak menyembah kepada Yesus akan selamat? Tentu kamu akan mengatakan tidak. Nah, itulah yang saya katakan. Yesus pada masanya adalah jalan keselamatan dan hidup. Tetapi setelah Yesus mengajarkan hal demikian, dia pun mengajarkan, aku akan pergi kepada Bapa. Namun kalian tidak usah khawatir, karena aku minta kepada Bapa agar Bapa mengirimkan seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya, bahkan segala sesuatu yang lebih besar yang pernah aku ajarkan kepadamu. Nah, barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan seorang yang datang setelah aku, maka dia tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu kata Yesus. Berarti setelah Yesus akan datang seorang penolong lain, maka seorang penolong lain inilah satu-satunya jalan keselamatan setelahnya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, tidak selamat orang yang mendengarkan aku, nggak tahu tentang aku, mendengarkan informasi tentang adanya aku, lalu mereka tidak beriman kepada aku, mereka tidak akan selamat. Sia-sia imannya seseorang menyembah kepada Allah tanpa mengakui Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai jalan keselamatan dan hidup. Karena hanya ada keselamatan setelah Muhammad SAW itu datang, yaitu Islam. Di luar Islam tidak selamat. Itu kamu harus pahami dengan baik. Sebelum Muhammad SAW itu diutus, di luar Yesus tidak selamat. Di luar daripada pengajaran Nabi Isa AS tidak selamat. Tapi ketika seorang penolong lain yang datang, yang mengajarkan segala hukum-hukum, mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan, maka barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan Nabi tersebut, maka dia akan dibasmi. Baca Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 26. Itu sangat nyata di situ. Juru selamat. Coba Anda tampilkan surah berapa, ayat berapa Muhammad dikatakan juru selamat. Silakan. Saya tunggu 10 tahun dari sekarang. Kamu coba baca terjemahan dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ya, ini saya jelaskan sedikit bagi kamu ya. Bukti-bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu juru selamat. Pertama, yang semula tersesat dengan menyembah patung, menyembah api dan lain-lain, menyembah Yesus dan lain-lain, menyembah Roh Kudus dan lain-lain, beliau Rasulullah Muhammad SAW kemudian menunjukkan jalan yang benar, yakni menyembah hanya kepada Allah. Dua, Rasulullah Muhammad SAW merubah masyarakat egoistis, ya, merubah masyarakat jahiliyah dan hanya mementingkan suku dan golongan sehingga antar suku bercerai-berai dan saling bermusuhan. Beliau Rasulullah Muhammad SAW satukan dengan hidup dalam satu kesamaan iman, untuk hidup saling tolong menolong, gotong royong, sehingga mereka hidup berdampingan, dan itu adalah mukmin dan muslim dan muslimah, dan itu adalah Islam. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling menyayangi, mencintai dan menolong antara mereka adalah bagai sekujur tubuh, dan apabila sebagian tubuh yang lain sakit, akan sakit pula seluruh badan dengan tidak dapat tidur dan panas. Yang ketiga, mereka orang-orang kafir yang semula tenggelam dalam kebodohan,
yang membuat mereka miskin dan terbelakang. Rasulullah Muhammad SAW kemudian selamatkan dengan mendasari hidup dengan iman dan ilmu, dengan mengacu kepada firman Allah yang artinya Allah akan meninggikan martabat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Itu yang perlu kamu pahami. Lalu kemudian yang keempat, bukti bahwa beliau itu adalah juru selamat. Beliau merubah masyarakat yang semula tidak menghargai kaum wanita. Beliau tunjukkan bahwa kaum wanita itu memiliki hak yang sama dengan pria meskipun tugasnya berbeda. Lalu kemudian bukti bahwa beliau adalah juru selamat. Beliau menyelamatkan umat manusia yang semula tidak mengenal etika dan sopan santun. Beliau ajari dengan memberikan contoh bagaimana mestinya berhubungan dengan keluarga, dengan tamu, dengan tetangga, dengan atasan, dengan bawahan, bahkan dengan mereka yang telah meninggal dunia sekalipun. Sehingga semua pengikut memiliki perangai yang mulia. Yang jelas, semua hal yang mencelakakan manusia, beliau ganti dengan hal yang menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, orang yang berakal pasti selamat dengan mengikuti ajaran beliau. Jadi Muhammad SAW itu adalah juru selamat. Kalau Yesus itu adalah juru selamat, dengan mengajarkan menyembah dirinya maka selamat. Tunjuk satu dalil di mana Yesus memberikan contoh keselamatan itu adalah menyembah diriku. Silakan. Rasul Paulus bukan melarang bersunat, tetapi orang Yahudi seperti yang gua katakan tadi, yaitu orang Yahudi mengutamakan sunat itu sebagai jalan keselamatan bisa masuk surga. Begitu Rasul Paulus tentang akan hal hukum sunat itu, karena sunat itu hanya menuntun kepada Kristus sebenarnya, yaitu bersunat hati hingga lagi berbuat dosa karena menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itulah yang dimaksudkan Rasul Paulus itu, ya. Dan tentang Anda mengatakan Rasul Paulus itu agen daripada Romawi, sebenarnya Rasul Paulus bukan agen daripada Romawi. Rasul Paulus itu lahir dengan terdidiknya daripada didikan Gamaliel yang disegani oleh bangsa Yahudi sendiri karena ketua orang Yahudi, ketua agama orang Yahudi, Gamaliel itu. Dan Rasul Paulus lah yang terdidik di bawah kekuasaan Gamaliel selaku ketua agama. Dan Rasul Paulus itu adalah sekolahnya tinggi, ya, pada zaman itu. Makanya segala kejahatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu telah dibalas kepada Rasul Paulus pada akhir kehidupannya. Makanya Rasul Paulus telah dipancung oleh Nero, ya. Jadi Rasul Paulus memang benar apa yang Rasul Paulus katakan, ia dipilih sejak daripada kandungan ibu, ya. Dan bukanlah sebenarnya dipilih daripada sejak awal Rasul Paulus itu untuk menjadi pengikut Kristus yang baik pada mulanya, ya. Walaupun Rasul Paulus melakukan pengkhianatan kepada Tuhan karena Rasul Paulus tidak memahami Yesus itu Tuhan, makanya Rasul Paulus bekerja keras untuk memperjuangkan objektif dan misi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu menganggap perjuangan mereka itu berjuang demi Allah. Padahal orang-orang Yahudi juga tersilap menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Justru itulah yang Rasul Paulus ketahui, bahwa secara pribadi Rasul Paulus itu melihat Yesus itu dengan mata kepala sendiri, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Makanya orang-orang Yahudi itu bukan semuanya dipilih, walaupun ditakdirkan menjadi baik pada akhir kehidupan mereka seperti Rasul Paulus, ya. Oleh karena Rasul Paulus itu dipilih oleh Tuhan, makanya Rasul itu telah didatangi oleh Yesus pada waktu Rasul Paulus mendapat kuasa dari mahkamah untuk membunuh
jemaat-jemaat pengikut Kristus. Jadi Tuhan Yesus tidak mengizinkan hal itu berlaku karena banyak jemaat yang dianiaya oleh Rasul Paulus, ya. Dan akhirnya Rasul Paulus itu diutus oleh Yesus kepada orang-orang kafir dan bukan diutus untuk orang-orang Yahudi, karena ia harus membayar dosanya yang dilakukan oleh Rasul Paulus selama itu. Makanya Rasul Paulus telah menderita dalam pemberitaan penginjilan akan Yesus Kristus itu. Itulah balasan apa yang telah dilakukan Rasul Paulus selama ia menganiaya Kristus, dan setelah ia percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Rasul Paulus juga telah mengakhiri pertandingan, walaupun ia teraniaya, Rasul Paulus tetap menerima kematiannya, itu mati martir. Dan tentang sunat, Rasul Paulus itu menerangkan bahwa bersunat itu bukanlah yang utama, ya. Rasul Paulus hingga melarang orang bersunat sebenarnya, tetapi Yesuslah yang Rasul Paulus utamakan terlebih dahulu, barulah bersunat. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus itu, ya. Ya begitu. Jadi jangan salah paham tentang pemberitaan Rasul Paulus itu. Andai kata kalau Rasul Paulus itu bukan bangsa Yahudi sendiri, maka masuk akal dan logika bahwa Rasul Paulus itu menentang untuk bersunat. Tetapi oleh karena Rasul Paulus itu bangsa Yahudi, dan hinggalah masuk akal kalau Rasul Paulus itu kamu katakan menentang hukum khitan itu, ya. Jadi Rasul Paulus hingga menentang hukum khitan itu, cuman Rasul Paulus menentang keegoan mereka, kesesatan mereka. Mereka menolak Juru Selamat itu. Mereka utamakan hukum yang kecil-kecilan daripada menerima Tuhan Yesus itu sebagai keselamatan bagi kaumnya sendiri, yaitu orang Yahudi, ya. Itu dulu, ya Bapak Jul. Yang pertama yang perlu kamu pahami, Yesus itu tidak pernah bertemu dengan Paulus. Sebagai guru, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Paulus, kecuali mengajarkan Paulus dalam arti kata sebagai nabi palsu. Jadi Paulus ini menggenapi apa yang diajarkan oleh Paulus tentang nabi palsu. Pauluslah nabi palsu itu, ya. Dia dihukum pancung, kenapa? Karena memang sudah dinubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 20. Seorang nabi palsu yang terlalu berani mengajarkan sesuatu demi namaku, kata Allah, dia harus dihukum, dia harus dibunuh. Nah, itulah yang terjadi terhadap Paulus, karena dia adalah seorang nabi, ya. Maka dia harus menggenapi nubuatan tentang nabi palsu. Makanya dia dibunuh dengan cara sadis seperti itu. Kamu katakan Paulus itu tidak membatalkan hukum Taurat. Siapa bilang? Kau katakan bahwa Paulus itu tidak membatalkan hukum sunat. Siapa bilang? Di dalam Roma itu jelas dikatakan, Roma 2 ayat 29, ya. Dikatakan bahwa sebaliknya seorang Yahudi yang sejati adalah orang yang hatinya berjiwa Yahudi. Dan sunat yang sejati adalah sunat di hati yang dikerjakan oleh Roh Allah, bukan yang dicatat di dalam buku. Orang semacam itu menerima pujian dari Allah, bukan dari manusia. Lalu kemudian di Roma 3 ayat 1, kalau begitu apakah untungnya menjadi seorang Yahudi? Dan apakah faedahnya menuruti peraturan sunat? Ya. Jadi Paulus itu menekankan bahwa lebih penting sunat hati daripada sunat kulub. Sementara Allah menjadikan sunat kulub itu sebagai perjanjian kekal dengan Abraham dan keturunannya. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 18, lagi-lagi si nabi palsu ini mengatakan, umpamanya kalau seorang sudah disunat pada waktu ia menerima panggilan Allah, maka janganlah orang itu berusaha menghapuskan tanda-tanda sunat itu. Begitu juga kalau seorang belum disunat pada waktu ia menerima panggilan Allah, janganlah orang itu minta disunat. Dia melarang orang yang belum sunat itu untuk disunat. Di ayat 19-nya dia katakan, sebab mengikuti peraturan sunat atau tidak mengikutinya, kedua-duanya sama, tidak berarti apa-apa.
Yang penting ialah menuruti perintah-perintah Allah. Sementara sunat itu adalah perintah Allah. Jadi ini adalah kebodohan yang nyata ketika kamu mengakui Paulus itu adalah orang yang benar. Sementara ajarannya itu tidak berdasar kepada firman Tuhan, tidak berdasar kepada ajaran-ajaran Yesus. Ya, kamu coba perhatikan kata kekal di dalam kitab Kejadian ayat 10 sampai ayat 14 di Kejadian 17 itu. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus wajib disunat. Itu perkataan Allah. Wajiblah dikerat kulit khatammu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan engkau, kata Allah. Anak yang berumur 8 hari harus engkau sunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dari orang asing. Intinya begitu ayat itu. Dan orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi bukan di hati, tapi di daging. Itu perjanjian kekal. Ya. Kembali kepada pertanyaan saya. Anda itu tadinya di pesantren mana sih? Jawab. Lah, Muhammad tidak tahu kok. Masa lu maksa sih? Surah 46 ayat 9, surat 18 ayat 110. Itulah sebabnya Muhammad tidak tahu keselamatannya, karena si Muhammad itu hanya manusia. Ngerti nggak, Jul? Jul. Makanya Al-Quranmu bilang bertanyalah kepada pakar Al-Quran. Gitu Zulkifli. Nah, lu ini doyan aja lu. Gak ngerti apa-apa lu. Lu kena raka kata Al-Quran. Itu bukan kataku, tapi itu kata Al-Quranmu. Zulkifli Ibn Abbas terkurung di neraka, katanya begitu. Kecuali Zulkifli Ibn Abbas mencari kasih anugerah dari Allah, baru selamat. Surat 62 ayat yang ke-10. Kasih anugerah itu dijelaskan di surat 70 ayat 14, yaitu penebusan. Nah, itu anugerah. Baru ada keselamatan kalau mau selamat. Mengerti nggak? Sosokan aja lu Zulkifli, padahal lu kagak ngerti Al-Quran. Ya, anak tikus aja bisa memahami Al-Quran. Bukan ustadz seperti Anda yang kagak ngerti. Ngerti? Anda mengaku sebagai ulama muda, tapi kamu saya melihat kayak orang kesurupan. Kebanyakan makan anjing soalnya. Jadi kamu sok-sokan pintar Quran. Ketika kamu mengatakan Al-Ahqaf ayat 9, kamu arahkan keselamatan itu kepada Yesus, dan Muhammad itu tidak bisa memberikan keselamatan. Padahal dikatakan di ayat itu, Qul ma kuntu bid'an min rasulin wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Ya, dikatakan bahwa katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Apa bedanya? Ayat ini sangat jelas. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik dari kaummu, aku bukan Rasul Allah yang pertama kepada makhluknya. Aku tidak tahu apa yang akan Allah lakukan terhadapku dan terhadap kalian di dunia. Aku tidak mengikuti
dalam apa yang aku diperintahkan kepada kalian dan apa yang aku lakukan kecuali wahyu Allah yang dia wahyukan kepadaku. Aku tidak lain kecuali pemberi peringatan dan peringatan yang nyata. Itu pengakuan Rasulullah Muhammad SAW melalui firman Allah dalam surah Al-Kahf ayat 9. Yesus sama, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau Muhammad SAW mengatakan aku bukanlah rasul yang pertama, tetapi sudah banyak rasul setelah aku. Dia mengatakan itu dalam kapasitasnya sebagai rasul, dalam kapasitasnya sebagai utusan, dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah. Nah, Yesus katanya Tuhan, tapi kok dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Bahkan berkata-kata pun bukan dari dirinya sendiri. Yohanes 12, itu dia jelas mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kasihan amat ada Tuhan seperti itu. Kalau Muhammad SAW jelas, justru dia itulah membuktikan dirinya sebagai utusan Allah, karena dia tidak punya daya apa-apa. Tetapi seluruh Al-Quran 100% itu terlontar dari lisannya. Lalu kemudian Anda loncat lagi dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Semakin Anda mempertontonkan kebodohan dan keduguan Anda serta kekafiran Anda serta laknat Allah, itu jelas nyata pada diri Anda. Qul innama ana basarun mislukum yuha, dan seterusnya. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepada aku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah yang esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Allah. Sama ketika Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Sama, tidak ada yang beda di situ. Ya. Anehnya lagi, ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan sesuai apa yang ada dalam surah Al-Kahfi ayat 110, dia kapasitasnya sebagai utusan Allah. Lah Yesus, sekarang mereka tahu bahwa semua yang ada pada diriku bukan dari diriku, melainkan semuanya itu adalah berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Ya, Tuhan apaan kayak gitu? Ya, bikin malu-malu aja. Makanya carilah agama yang bisa membuat kamu itu waras. Lalu kemudian kamu kembali mencoba untuk mengatakan Al-Jumu'ah ayat 10. Ya. Quran surah 62 ayat 10. Ya. Bahlul. Jelas di situ dikatakan, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ini perintah yang sangat jelas dari seorang utusan Allah. Bagaimana dengan Tuhan yang kau sembah? Coba. Tuhanmu mengatakan apa? Dia katakan, aku akan pergi kepada Tuhanku, karena Tuhanku lebih besar daripada aku. Ya, Tuhan kok bicara kayak gitu? Lalu kemudian kamu loncat lagi membahas surah Al-Ma'arij ayat 14. Wa man fil ar jami'a thumma yunji. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Ini yang dimaksud bukan tebusan manusia. Para nabi tidak pernah mengajarkan menebus dosa dengan membunuh manusia. Ya, hanya Tuhan KW, ajaran KW yang mengajarkan menebus dosa dengan darah manusia, dengan membunuh manusia. Itu ajaran setan, ajaran barbar, ajaran penganut penyembah roh-roh. Membunuh manusia sebagai penebusan dosa. Itu ajaran iblis, harusnya kamu malu. Ya. Yang diajarkan oleh para nabi adalah berkurban dengan hewan. Nubuatan Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat seterusnya itu digenapi oleh umat Islam dengan menggunakan kurban berupa hewan.
Bukan kurban berupa manusia. Itu ajaran laknat, ajaran sinting gila. Ya, jadi kamu harus banyak belajar lagi. Ya, banyak belajar kamu. Mudah-mudahan kamu bisa jadi waras. Ingat Zul, jangan memaksakan. Nabi Botit itu tidak tahu jalan keselamatan. Jangan memaksakan. Ingat itu. Ingat itu. Pegang. Putuskan perkataan itu. Itu bukan bicara soal mujizat ataupun kenabian, tetapi itu berbicara soal keselamatan loh. Surah 46 ayat 9 itu. Jual keplay. Dengar. Ya, memang akibat daripada makan anjing yang masuk ke dalam tubuh manusia itu tidak semuanya menjadi kotoran. Ada saripati anjing itu yang tetap menyatu dalam tubuh sang pemakannya, sang pelahapnya. Makanya saripati anjing itu mengalir di dalam darah yang memakannya, dalam tubuhnya, dalam otaknya. Sehingga pemahamannya tentang kebenaran ya seperti pemahaman seekor anjing. Cukuplah bagi saya, saudara, menjadikan Yesus itu sebagai panutan dalam hidup keberagamaan saya. Itu udah cukup. Yesus bersahadat di dalam Yohanes 17 ayat 7, ayat 3. Cukup bagi saya sebagai panutan beliau itu. Yesus bersujud di dalam beribadah. Matius 4 ayat 17. Cukup bagi saya untuk menjadikan itu sebagai panutan. Yesus sunat. Lukas 2 ayat 21. Cukup bagi saya untuk menjadikan itu sebagai acuan dalam hidup keberagamaan. Matius 6 ayat 16. Yesus berpuasa. Jadi cukup bagi saya untuk Yesus sebagai juru selamat saya. Saya ikut kepada perilaku hidup keberagamaan beliau. Tidak ada yang salah di situ. Ya. Lalu kemudian di dalam pengajaran beliau juga bagaimana kemudian mengajarkan berwudu, yang mencontohkan di dalam Keluaran 40 ayat 31 sampai ayat 32. Cukup bagi saya bagaimana kemudian Yesus itu mengajarkan dirinya itu sebagai, mempertontonkan dirinya itu sebagai seorang Muslim. Tidak perlu menjadi seorang Kristen untuk menjadi pengikut Yesus. Jalan keselamatan itu adalah Yesus, oke. Tetapi apakah dengan mengakui Yesus itu sebagai jalan keselamatan dia disembah? Tidak. Kata Yesus, kalau kau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan, engkau akan melaksanakan, engkau akan mentaati perintah-perintahku. Tidak ada perintah Yesus untuk menjadi Kristen. Perintah Yesus itu justru untuk menjadi Islam. Salam alaihim. Lukas 24 ayat 36. Tidak ada itu perintah Yesus sebagai jalan keselamatan untuk menjadi Kristen. Gak ada. Gak ada perintah Yesus untuk menyembah dirinya. Gak ada. Tidak ada perintah Yesus untuk makan babi. Gak ada. Untuk tidak sunat. Gak ada. Semua perintah Yesus itu tertuntun dan tersimpul di dalam pengamanan dan pengamalan ajaran agama Islam. Jadi kamu jangan panik, saudara. Jangan kesurupan, ya. Saya sebagai penginjil senantiasa hanya bertugas menyadarkan kamu, mengingatkan kamu, meluruskan paham kamu. Kalau kamu tidak paham Quran, wajar, itu bukan kitabmu. Tapi yang sangat disayangkan, kamu tidak memahami apa yang tertuang di dalam kitab yang kamu tenteng setiap saat. Di mana Yesus di dalam pengajarannya mencerminkan dengan sangat jelas beliau itu adalah hamba Allah yang sangat taat. Yesus mengatakan dan memproklamirkan dirinya sebagai hamba. Di dalam Yohanes 4 ayat 22. Aku menyembah Tuhan sang pencipta yang aku kenal. Kata Yesus. Dan you, Kristen, menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Itu sangat sederhana kok untuk memahami itu. Sayangnya, di dalam dirimu itu mengalir darah anjing, darah babi, darah kodok, darah ular, darah monyet. Wajar kemudian kamu tidak bisa menemukan ajaran yang benar. Yesus
Yesus hingga pernah bertemu dengan Paulus. Jadi bagaimana dalilnya di dalam Kisah Para Rasul bahwa Rasul Paulus pada waktu itu bukan Rasul Paulus tetapi Saulus yang telah ditangkap oleh Yesus, ditobatkan oleh Yesus karena perbuatan Saulus itu menganiaya jemaat-jemaat. Makanya Yesus itu baru aja bangkit 2 tahun lebih kurang, baru Rasul Paulus menganiaya jemaat-jemaat pengikut Kristus, dan Kristus itu memberi pengajaran yang hakiki hanya kepada Saulus, karena Saulus menentang banget tentang ketuhanan Yesus. Karena Saulus sudah tentu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Makanya Saulus menganiaya jemaat-jemaat untuk dibunuh, ya. Karena makin lama makin berleluasa pengikut Kristus itu. Dan orang-orang Yahudi udah berkurangan pada waktu itu. Hingga lagi percaya tentang kepimpinan orang-orang Yahudi. Karena mengutamakan hukum-hukum sunat. Justru kebanyakannya orang-orang pada waktu itu udah dihinggapi oleh Roh Kudus dan mengerti tentang hukum dan mengerti tentang anugerah. Ya. Harus dipahamkan ya bahwa sunat itu berlaku sebelum Kristus disalibkan. Setelah Kristus disalib, maka sunat atau tidak bersunat itu enggak penting, kata Rasul Paulus. Karena Rasul Yohanes telah datang untuk membaptis dalam pertaubatan. Karena baptisan air itu adalah baptisan pertaubatan. Ya, itu kesinambungan daripada hukum sunat. Ya, kalau Allah saja mementingkan sunat itu, sudah tentu Rasul Yohanes mengatakan kamu harus disunat terlebih dahulu, barulah dibaptis dalam air dan pertaubatan. Karena pembaptisan Yohanes itu adalah pertaubatan, ya. Dan rata-rata pada zaman Yohanes banyak orang Yahudi yang telah percaya dan dibaptis, itu udah dibaptis, itu udah disunat baru dibaptis, Jul. Makanya itu bersunat atau tidak bersunat itu yang penting itu menerima Yesus. Karena Kristus sudah mati di salib, itu udah tergolong semuanya, disunat atau enggak bersunat itu tergolong semua untuk menerima keselamatan itu, Bapak Jul. Ya, meskipun Alkitab suci mengatakan itu adalah perjanjian turun-temurun, ya, tetapi di dalam Injil mengatakan hukum Taurat itu berlaku setelah Kristus belum disalib. Setelah Kristus disalib, maka hukum Taurat itu terhenti di sana, ya, sebab hukum sivil, seremonial, dan hukum upacara-upacara itu telah dipaku di kayu salib, itu terhenti. Tetapi tentang moralitas atau moral itu enggak disalib, ya, termasuk pembaptisan, ya. Pembaptisan Yohanes itu dilanjutkan untuk tanda pertobatan dan bukan tanda untuk disunat. Sunat itu menuntun kepada Kristus, yaitu bersunat hati, ya, digenapi dengan baptisan air. Begitu Bapak Jul, ya. Dan nggak perlu gua utarakan di sini pesantren di mana dan bila, nggak perlu gua terangkan karena itu nggak penting gua hadirkan di sini karena gua bukan lagi Islam, ya. Karena gua katakan pun itu nggak bermanfaat langsung juga. Yang penting gua udah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun ada bibit-bibit Islam di dalam diri gua, ya. Karena orang Islam yang sebenar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Itu bagi ilmu gua yang gua dapat.
Karena uh, kalau hanya kita beragama seperti agama apapun, tanpa Yesus itu adalah kesia-siaan bagi gua. Itulah paradigma yang gua dapat selama ini. Ya, Jul? Oke, Jul? Oke? Iya, oke, Jul. Ya, saya sangat maklum ketika Anda adalah seorang murtadin, kemudian Anda mengaku sekarang menjadi pendeta. Maklum saya, karena tujuan Anda untuk murtad adalah menjadi pendeta, untuk mencari nafkah. Sehingga kamu menabrak rambu-rambu yang seharusnya kamu lalui, yaitu sekolah dulu, sekolah teologi, S1, S2, baru bisa menjadi seorang pendeta. Apa akibatnya kemudian? Kamu menabrak segala aturan. Aturan mainnya Tuhan kamu tabrak. Aturan mainnya para nabi juga kamu tabrak. Kamu katakan, Yesus pernah bertemu dengan Paulus. Atas pengakuan siapa? Kamu katakan, kisah para rasul. Lah, kisah para rasul itu karangan siapa? Nah, makanya kamu menjadi pendeta KW, dalam arti kata pendeta yang hanya dilantik berdasarkan murtad, sehingga kamu tidak memiliki ilmu, gitu loh. Mohon maaf ini, kawan. Ketika Anda ditanyai, siapa yang mengajarkan Anda bahwa Paulus itu adalah seorang rasul? Anda akan mengatakan, Yesus. Mana dalilnya? Kamu katakan kisah para rasul ketika dia dalam perjalanan menuju Damsik. Dia ditangkap seperti ikan oleh Yesus, katamu. Kata siapa? Kata pengarang kisah para rasul. Siapa dia? Lukas. Apa dasar pijakan Lukas menuliskan itu? Penyelidikan. Nah, apakah memenuhi syarat untuk menjadi firman Tuhan? Hasil penyelidikan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi, di mana penyelidikannya ini berdasar kepada berita-berita yang simpang siur dari orang yang tidak dikenal. Tentu tidak, kalau Anda berakal. Apa ajaran Yesus tentang Paulus? Nggak ada. Selain daripada nasihat-nasihat Yesus kepada murid-muridnya yang asli, akan datangnya seorang nabi palsu bernama Paulus. Apakah benar ada Yesus mengajarkan itu? Banyak. Salah satunya, ketika Yesus mengatakan di dalam Lukas 24, 21, ayat 8 sampai ayat 12, itu nyata sekali di situ. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, yang akan datang mengajarkan, membawa-bawa namaku, kata Yesus. Siapa yang mengajar membawa nama Yesus? Paulus kan? Namun sebelum nabi palsu itu melaksanakan ajarannya untuk menyesatkan, terlebih dahulu, kata Yesus, nabi palsu itu memburu, menangkap, menyiksa, dan memasukkan kalian ke rumah-rumah ibadat. Itu yang dilakukan dan digenapi oleh nabi palsu bernama Paulus. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus menangkap Paulus, itu hoaks. Pemberitaannya dari mana? Lukas. Lukas siapa? Lukas itu adalah asistennya Paulus, bukan murid Yesus. Baca Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4 dan seterusnya. Itu kalau Anda mau belajar dari saya. Ya. Jadi Anda telah memproklamirkan pengajaran antikristus malam ini. Sebagai pendeta tentu Anda akan mempertahankan itu, bahwa ajaran Kristen itu adalah murni 100% ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Dengan kata lain, Kristen itu anti Yesus. Pahami itu dengan baik. Sekarang kalau untuk menguji, apakah betul kamu itu adalah anti Yesus? Jawab pertanyaan saya. Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada Allah? Nah, tentu Anda nggak bisa menjawab kan? Anda mau mengatakan menyembah kepada dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Anda mau ingin mengatakan mengajarkan menyembah kepada Allah. Iman Anda sekarang hanya menyembah kepada Yesus. Serba salah. Jadi, VN Anda nanti setelahnya pasti hanya membual asumsi. Kita lihat aja nanti. Waduh, si Zulkifli ini gimana Zulkifli ini? Kapan gue nyebutin tentang Yesus? Di ayat itu bicara soal keselamatan Nabi. Ngerti lo, Jul? Ngerti nggak lo?
Atau Anda kurang minum kencing unta ya? Ngerti nggak? Itu berbicara soal keselamatan Nabi loh. Bukan bicara soal Yesus. Sosokan lu Al-Quran tapi nggak ngerti lu. Duh. Anda kurang minum kencing unta kali. Kurang minum kencing unta kali. Ya, kamu jangan kesurupan lah. Dalil-dalil Quran itu kan kamu gunakan untuk membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan jalan keselamatan. Bahkan Muhammad SAW itu tidak mengetahui akan nasib dirinya. Iya kan? Saya sudah menjelaskan dalilnya. Kapasitasnya beliau sebagai utusan Allah itu jelas. Nah, saya membandingkan dengan sembahanmu yang bernama Yesus, yang adalah manusia. Berdoa, menyatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini Tuhan apa yang kayak gini? Aduh, kalau ada manusia yang menyembah Tuhan di mana Tuhannya tidak bisa berbuat apa-apa, ya kemungkinan besar orang tersebut tidak berfungsi otaknya karena acap kali makan roti jelai yang dibakar di atas tai kering manusia. Ya, saya curiganya gitu. Tapi yang pasti, orang ini pasti di dalam tubuhnya banyak lemak anjing. Sedikit lagi dia akan nampak wajahnya seperti guguk. Kamu jangan ngelontor ya. Yang memakan anjing itu siapa coba? Siapa coba? Siapa coba? Gua mau makan babi, gak anjing. Ngerti nggak? Kalau lu nggak tahu seseorang, Anda jangan buat kurang ajar seperti itu. Mungkinkah Anda sendiri yang makan anjing? Campur dengan kancing unta. Gitu. Mulut lu itu biadab. Menuduh orang memakan anjing. Ada nggak perintah di Alkitab makan anjing? Ada nggak? Coba lu tunjukin. Kita mulai dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mana perintahnya? Kalau nggak ada ayatnya, Anda kurang ajar. Kamu jangan kesurupan lah. Itu kan makananmu sehari-hari. Anjing, monyet, ular, babi, ya toh? Gak usah emosi, santai aja. Kalau kamu mau hidup secara alkitabiah, maka kamu pun akan makan tai, minum kencing. Di mana itu dijelaskan dalam kitab yang kamu ambil dari Bani Israel? Yesaya 36 ayat 12. Ya. Dan kamu minum kencingmu dan makan taimu bersama-sama dengan mereka. 2 Raja-Raja 18 ayat 27. Jadi kalau saya mengatakan kamu itu makan anjing, makan babi, makan monyet, makan kutu, itu biasa. Kitab yang kamu ambil di dalam kitabnya Bani Israel, ya, itu jelas di situ. Harusnya kamu praktekkan. Bukankah juga kepadamu, ya, bersama dengan orang-orang yang ada di atas tembok-tembok itu, mereka bersama kamu nanti harus makan kotoranmu sendiri dan minum air kencingmu sendiri. Yesaya 36 ayat 12. Ya. Jadi kamu jangan kesurupan. Masih mending saya bilang kamu makan anjing. Harusnya kau makan taimu sendiri sesuai dengan dalil kitabmu. Ya, gitu loh. Pokoknya semua yang bernyawa boleh dimakan. Itu meja, kursi, kalau bisa bergerak itu udah dimakan itu. Betul, andai saja kapal selam itu bisa digoreng, dimakan pula sama mereka. Loh, itu bukan
perkataan saya, Jul. Lu hati-hati dengan omonganmu. Bukan gua yang ngomong, tapi kitab lu yang ngomong Muhammad gak selamat. Ngerti lo? Kapan gua yang ngomong? Kitab lu yang ngomong lo. Kamu yang ngomong Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak selamat dengan kamu menunjukkan surah Al-Ahqaf ayat 9, kamu menunjukkan surah Al-Kahfi ayat 110, kamu menunjukkan surah apa tadi, Al-Jumu'ah ayat 10, kemudian kamu menunjukkan lagi surah Al-Ma'arij ayat 14 kalau saya tidak salah ingat, untuk menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak selamat, iya kan? Menurut pemahamanmu terhadap terjemahan. Sementara umat Islam tidak memahami seperti itu gitu loh. Makanya saya katakan justru Yesusmu itu, Tuhanmu itu yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini Tuhan apa yang kayak gini? Coba. Ada Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ganti dia, lantik dia jadi hansip. Jangan jadi Tuhan. Gak pantas, tidak layak. Ya mohon maaf, bukannya saya menghujat ya, tapi saya mengembalikan kalimat-kalimat yang kau lontarkan dengan nada marah tadi. Makanya kamu harus belajar lagi kawan. Ya, saudara harus banyak belajar. Dan mumpung saya ada, ya belajarlah sama saya gitu loh. Kalau mau jadi ulama, belajar baca Iqra dulu. Kamu baca Iqra ejaan huruf hijaiyah saja belum bisa, ngaku ulama. Ulama dari mimbar gereja. Gimana? Di rumah saya ada sapi tank. Kelihatannya sudah mau full. Mau mempraktekkan ayat kitab enggak? Bukan makanan yang menjadikan kamu najis, kata Yesus, melainkan apa yang keluar dari dalam tubuhmu, kata Yesus kan gitu. Masalahnya kan Yesus ngelihat orang-orang Farisi itu berlebihan mencuci tangan sampai ke siku. Kata mereka, Yesus disitulah Yesus menghalalkan segala makanan. Padahal nggak ada Yesus bilang semua makanan itu halal gitu. Tapi ya gimana? Karena kesalahan persepsi gara-gara si pembuat kitab itu, mereka menyimpulkan boleh makan semuanya. Makanya sayang aja itu meja itu nggak bergerak padahal kakinya 4. Kalau bergerak tuh udah kapal selam, anjing, babi, ular, biawak, buaya. Jadilah makanan mereka. Tapi yang menarik dek, yang menarik itu adalah ya perintah untuk makan isi sapi tank itu yang menarik menurut saya. Ya termasuk yang memerintahkan bakar roti di atas tai kering manusia, ya kan. Jadi kenapa ajaran ini muncul di dalam agama saudara-saudara kita Kristen? Karena Paulus mengajarkan itu tentang makan dan dimakan itu kepada orang-orang non-Yahudi yang memang sejatinya dari penyembah-penyembah roh-roh, penyembah dewa-dewa yang tidak membatasi diri dalam hal makan dan memakan. Kalau Paulus mengajarkan tentang Torah, tentang halal haramnya makanan kepada non-Israel, yaitu orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi maksud saya, orang Yunani dan Romawi, maka ajaran Paulus tidak laku. Nggak laku. Makanya Paulus itu pintar dia. Dalam kelicikannya dia mencerat orang-orang ini. Dia mengatakan tidak ada yang haram. Apa yang masuk ke dalam mulut. Padahal betul yang adik katakan itu kaitannya dengan orang-orang yang murid-murid Yesus yang makan tanpa cuci tangan gitu loh. Ya itu dia. Yang menarik itu kembali kepada yang saya katakan tadi, isi sapi tank. Sekarang tunjukkan ayatnya, Jul. Anda jangan berasumsi. Kalau saya menyatakan babi itu halal menurut Quranmu, wajar. Karena memang ada ayatnya.
Surat 5 ayat 5, surat 350, surat 3 ayat 94 96. Itu jelas loh. Ngerti loh. Gak ada kata anjing boleh dimakan. Atau ada perintah. Itu buatan lu. Lo itu kurang siuman Anda ini. Kamu jangan kesurupan. Memang di dalam agamamu tidak ada yang haram, semuanya halal. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Iyalah, itu kitabmu loh yang mengatakan itu. Gimana sih? Ya, tidak ada yang haram di dalam agamamu. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 11 ayat 1 kalau nggak salah ya. Itu jelas dikatakan kok di situ. Aku tidak diperhamba, segala sesuatu halal bagiku. Ya, 1 Korintus 6 maksud saya, 1 Korintus 6 ayat 12. Lalu kemudian 1 Korintus 7 ayat 1. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Ya. Paham enggak? Jadi tidak ada yang haram di dalam agamamu itu. Kamu gak usah malu-malu. Karena agamamu telah menerapkan segala sesuatunya halal bagiku. 1 Korintus 6 ayat 12. Maka jangankan anjing, anakmu saja boleh kamu makan. Dalilnya jelas kok. Segala sesuatunya halal bagiku. Jadi saya itu bukan fitnah. Saya itu mengajarkan, menyampaikan sesuatu berdasarkan kitabmu. Makanya saya disebut sebagai penginjil. 1 Korintus 10 ayat 23. Tolong di cross check kalau saya keliru sebut ayat. Segala sesuatu itu diperbolehkan bagimu. Jadi apa yang kamu emosikan? Gak ada, gak perlu kamu emosi. Itu udah benar, itu udah valid itu. Tadi kamu menyinggung babi itu haram, halal katanya dalam Al-Quran. Tunjuk dalilnya. Di mana di dalam Al-Quran itu babi halal? Aduh, katanya ulama. Baca ejaan Al-Quran aja nggak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimah. Lalu kemudian dikatakan al-an'ami illa ma yutsla alaikum gaira muhilli, dan seterusnya. Tidak ada dikatakan babi di situ halal. Gak ada dalam Al-Quran, gak ada. Lalu di apa tadi, ayat berapa tadi kamu sebutkan? Ayat 5 dari surah 5, berarti Al-Maidah. Tidak ada dikatakan di situ babi itu halal. Malah dikatakan al-yauma uhilla lakumut thayyibah wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Tidak ada kata dihalalkan babi di situ. Pada hari ini al-yauma uhilla lakumut thayyibah.
dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu. Makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjadi kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk dinikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh-sungguh sia-sia amal mereka. Dan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Tidak ada makanan babi di sini halal, enggak ada. Kamu belajar dari mana? Lalu kemudian Ali Imran ayat 50 tadi kamu katakan. Wa musaddiqan lima baina yaday minat tawrati wali uhilla lakum ba'dalladhi khurrima alaikum waji'tukum, dan seterusnya. Di situ tidak ada babi dihalalkan. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dan membawa satu tanda mujizat daripada Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Tidak ada menghalalkan anjing babi di situ, nggak ada. Belum lagi Ali Imran ayat 90 berapa tadi? 93 sampai 96, nggak ada di situ. Ya. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Torah diturunkan, diwahyukan. Katakanlah, jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia sekalian, jika kalian orang-orang yang benar. Tidak ada dihalalkan babi di situ. Yang ada dalam kitabmu, segala sesuatu halal bagiku. Pantas saja kamu kayak guguk, ternyata kamu halal makan guguk. Tuhan, kata Pak Sopan Sembiring, model on off. Jadi kalau baterainya habis jadi manusia gitu, Bang. Kata Pak Sopan Sembiring loh, bukan saya yang bilang. Jadi model on off gitu. Baterainya habis jadi manusia, punya baterai full lagi jadi Tuhan gitu. Aduh, saya kok ngakak jadinya. Ya jujur aja deh, saya udah malas sebenarnya berdebat kayak gini. Soalnya yang hadapi kita hanya, apa istilahnya, dedengkot-dedengkot gereja aja kan. Saya tuh pinginnya pendeta selevel Bambang Nurseno, Nursone, atau siapalah namanya. Terus apa lagi? Pokoknya nggak ada deh, sama semua pokoknya. Jadi malas. Tapi kalau dibiarkan mereka juga ngelunjak gitu, bahaya kalau dibiarkan orang-orang ini. Kasihan umat Islam di luar sana yang tidak memahami kitab mereka secara mendasar, bisa disesatkan. Maka mau tidak mau ya kita harus ikut-ikut jadi bahlul juga nya menghadapi orang-orang kayak gini. Kayak sekarang kan kita udah jam berapa nih, ini ngantuk-ngantuknya, tapi tidak rela, ya tidak ikhlas kita melihat mereka ini koar-koar tentang iman mereka, menghujat Allah dan juga menghujat Rasulullah, ya tanpa dengan ilmu kan gitu. Jadi ya kita harus sabar-sabar aja, ikhlas seikhlas-ikhlasnya kita mengajarkan mereka ini. Ya kayak si Murtadin odong-odong tadi, si pendeta Triple G ternyata ngaku juga dia murtadin, katanya dari pesantren. Habis itu dihapus VN-nya. Untung saya save. Jadi dia nggak bisa bohong lagi kan, ngaku murtadin dia kan. Nah yang satu lagi nih si mabuk ini ngaku ulama muda. Aduh, kapan sih bisa ketemu dengan orang-orang yang betul-betul paham kitab mereka, ya kan? Ada lagi pendeta si Sopan Sembiring, Tuhannya on off lagi. Aduh, benar-benar kacau agamanya mereka nih. Bila saya ngomong, bukan saya yang ngomong tapi kita blow. Lo jangan serampangan, Jul. Anda jangan serampangan loh. Yang ngomong itu kita blow, bukan saya.
Mengapa dia tidak selamat? Menurut Al-Quran, keterangan Al-Quran, ya, dengar baik-baik ini, catat, karena kitab yang diterimanya itu kitab binatang, begitu. Bukan untuk manusia, binatang yang nggak selamat. Itu. Waduh, kamu jangan kesurupan. Kalau saya sudah membuktikan kitabmu memerintahkan kamu makan isi sapi tank, kamu jangan kesurupan kayak gitu dong. Al-Quran tidak ada mengajarkan bahwa Al-Quran itu untuk binatang, nggak ada. Yang ada justru kitabmu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kalau orang sudah berbicara makhluk, berarti beritakan Injil kepada kucing, kepada ayam, kepada anjing, pada monyet, kepada kutu, kepada semut, kepada kecoa. Nah, kamu udah pernah nginjilin ayam gak? Aduh, itu dalil kitabmu jelas loh. Belum lagi kalau kita berbicara kitab Pengkhotbah 3 ayat 19. Karena manusia adalah sama dengan binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Jadi kitabmu itu menyamakan antara manusia dengan binatang. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya sebenarnya ngantuk kali loh. Ngantuk kali, tapi ya kayak mana lagi. Kamu lucu sih soalnya. Dek, sini dek. Percaya nggak kalau kitabnya orang Kristen itu mengajarkan makan kotoran manusia? Percaya nggak? Nggak percaya kan? Bener loh, ada di dalam kitab mereka loh perintah untuk makan kotoran manusia. Mau lihat? Ada di sini dalilnya. Apa dikatakan dalam kitab Raja-Raja. Lalu kemudian dikatakan di dalam kitab Yesaya. Ini Yesaya 36 ayat 12. Nanti abah tunjukkan dalilnya. Ada di kitab mereka. 2 Raja-Raja 18 ayat 27 loh dek. Serius? Nggak percaya? Hah? Nggak percaya? Serius nggak percaya? Ada nanti ya. Nanti abah perlihatkan. Dalam Yesaya 36 ayat 12, kemudian 2 Raja-Raja 18 ayat 27. Mereka diajari untuk makan tai mereka sendiri, disuruh minum kencing mereka sendiri. bahkan ada perintah di dalam kitabnya saudara Kristen untuk membakar roti di atas tai kering manusia. Dahsyat kan? Aduh, kacau di agama. Ini kayak suara si Zulkifli yang goblok itu ya. Kalau didengarin di link YouTube-nya sangat memalukan. Asal lebat, ngotot di kebodohannya. Tapi dengan PD-nya memuji diri cerdas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Betul kawan, saya adalah Zulkifli M. Abbas, penginjil jalanan yang senantiasa belum pernah menemukan dari Kristen yang bisa berdebat dengan baik. Jadi gini, di dalam Ulangan 12 ayat 5, tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagainya untuk menegakkan nama Allah di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Itu digenapi oleh siapa kawan? Tempat itu di mana kawan? Dan tempat yang mengharuskan orang-orang untuk kesana itu tempat mana kawan? Ya, tempat di mana orang berkumpul dengan berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, inna hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan nikmat adalah milikmu. Begitu juga kerajaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Jadi tidak ada Tuhan buatan. Tidak ada Tuhan dari binatang, Roh Kudus dan dari manusia.
Ayo, tunjukkan kepada saya yang menggenapi Ulangan 12 ayat 5 ini, itu wilayah mana? Di mana orang-orang datang menyuarakan panggilan Allah kepadanya. Itu yang pertama. Yehezkiel 40 ayat 2 adalah dalam penglihatan-penglihatan ilahi di sebuah kota di daratan tinggi di sebelah selatan Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di ayat Yehezkiel 42 ayat 15 ya, di situ juga ada dikatakan, sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur keliling lingkungan bait itu. Ia mengukur sisi timur setongkat pengukur 500 hasta menurut tongkat pengukur, lalu ia berputar, lalu mengiringi sisi utara 500 hasta menurut tongkat pengukur. Ia berputar lagi, lalu ke sisi berputar lagi 500 hasta menurut tongkat pengukur, lalu kemudian 500 hasta lagi menurut tongkat pengukur. Itu diterangkan di 42 ayat 19. Nah, keempat sisinya diukur sekeliling lingkungan itu, ada tembok panjangnya 500 hasta dan dan lebarnya 500 hasta untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Yehezkiel 42 ayat 15 sampai ayat 20. Itu digenapi di mana itu, kawan? Bangunan berbentuk kubus yang dimaksud dalam Yehezkiel ini itu di mana coba? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Itu di mana itu digenapi? Silakan. Joel, berhenti mengatakan kepada Paulus itu nabi. Paulus itu bukan nabi, Joel. Paulus itu hanya rasul. Gelar nabi itu hanya berlaku kepada perjanjian lama. Dan gelar rasul itu hanya berlaku kepada perjanjian baru. Makanya Yesus itu merangkumi segala nabi dan Tuhan. Kecuali Yesus itu aja yang disebut nabi dan Tuhan di dalam perjanjian baru. Selain daripada Yesus nabi dan Tuhan, kalau itu disebut nabi, itu enggak berlaku di dalam perjanjian baru, Joel. Kecuali itu nabi palsu seperti Nabi Muhammad. Begitu, Joel. Karena Yesus berkata, sesudah aku tidak ada lagi nabi, kata Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus adalah nabi yang pertama dan terakhir, ya. Begitu, Joel. Berhenti, Joel, mengatakan kepada Paulus itu nabi. Ya, kalau Anda mengatakan terus-menerus kepada Rasul Paulus itu adalah nabi, maka semua argumentasi Joel itu adalah gugur sendirinya. Karena menurut kacamata Kristen, Paulus itu bukanlah nabi, tetapi hanya rasul aja. Di mana sih kamu dapat ilmu seperti kayak gitu? Yang Paulus itu nabi, dan lantas kamu mengatakan Rasul Paulus itu nabi palsu. Bertobat ya, Jul. Jangan klaim seperti itu. Ya, belajarlah daripada Alkitab Kristen. Jangan membaca daripada bacaan-bacaan yang hanya sesat, Jul. Mungkin Jul belajar daripada Zakir Naik, Khalil Gibran, dan sebagainya. Itu hanya menyesatkan, Jul. Ya. Dan berhubung tentang kisah para rasul yang Anda klaim, yaitu Anda meragui tentang kitab para rasul, yaitu ditulis oleh Dr. Lukas, yaitu kisah para rasul itu. Bukankah di dalam 2 Timotius ya, pasal 3 ayat 16 mengatakan, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu Timotius pasal 3 ayat 16. Ya, saya baca sekali lagi ya, saya ngomong sekali lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyediakan kesalahan, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, itu termasuklah kepada segala tulisan itu, termasuklah kisah para rasul itu diilhamkan oleh Roh Kudus, diilhamkan oleh Allah. Begitu, Jul. Ya, Jul. Mana mungkin kamu katakan kisah para rasul itu terkecuali daripada ilhamnya Roh Kudus, ilhamnya daripada Allah. Segala tulisan itu memang bermanfaat semuanya, Jul. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu ilham Allah. Termasuk semua di dalam kisah para rasul itu, Jul. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, Jul. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, Jul? Adakah Jul mengklasifikasikan kitab kisah para rasul itu adalah asing daripada Alkitab? Bukankah kisah para rasul itu adalah ilham Allah juga? Dan kalau ilham Allah juga, itu adalah kitab suci, Jul. Dan dapat dipercayai. Bertobat kau, Jul, ya. Jangan masuk neraka, ya, Jul. Oke, Jul? Oke lah. Oke, Jul, ha? Kamu murtad katanya. Lalu kemudian kamu menjadi pendeta. Tanpa kamu sekolah. Makanya yang ada adalah menipu dirimu dan menipu orang lain. Kamu katakan Paulus itu bukan nabi. Saya sebagai penginjil jalanan lebih tahu dari kamu. Padahal kamu adalah seorang pendeta. Rugi kamu murtad. Ternyata kamu nggak tahu kitabmu sendiri. Masya Allah. Di dalam kisah para rasul 13 ayat pertama, di situ jelas dikatakan Paulus itu adalah nabi. Namun namanya bukan Paulus, masih atas nama Saulus. Paham? Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Ayo, yaitu Barnabas, Simeon, kemudian Lukius, lalu kemudian siapa lagi? Saulus. Jadi kamu gak bisa membohongi siapapun kecuali membohongi dan membodohi dirimu sendiri. Pada waktu itu di dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi, ada beberapa pengajar, yaitu Barnabas, Saulus, Lukius, dan seterusnya. Jadi Saulus itu adalah seorang nabi di dalam kitab yang kamu tenteng setiap saat. Zulkifli lebih tahu daripada Anda. Aduh, abal-abal ya, abal-abal ya kamu kawan ya. Tunjukkan kepada saya di mana perintah makan anjing. Silakan. Segala sesuatu halal bagiku. Itu di dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Ya, itu adalah pengajaran yang ada dalam kitabmu. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Ya, jadi makan babi boleh, makan anjing boleh, berzina boleh, merampok boleh, membunuh boleh. Karena di dalam kitabmu jelas dikatakan 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatunya diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatunya itu berguna. Segala sesuatunya diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Itu kitabmu. Jadi kau mau lakukan apa saja boleh. Dalilnya jelas. Kamu nggak bisa pungkiri, itu ada tertulis dalam kitabmu. Jadi kalau kau hanya mengatakan, tunjuk di mana dalilnya dalam kitabku boleh makan babi, boleh makan anjing. Lah tunjuk juga ayat dalam kitabmu yang melarang makan anjing, ada nggak? Larangan makan babi ada, tapi tetap aja kamu makan kan? Mana perintah di dalam kitabku untuk boleh makan anjing? Jangankan anjing, makan emakmu juga boleh dalam kitabmu. 1 Korintus 10 ayat 23. Kau mau apapun boleh di dalam agamamu.
Dalilnya ada kok. Segala sesuatunya diperbolehkan. Ngerti enggak kamu? Ya? Ngerti enggak? Jadi kalau kamu mau makan anakmu, makan istrimu, makan mertuamu, boleh dalam agamamu. Dalilnya ada. Paham? Lah, tampilkan dulu ayatnya, silakan ditampilkan. Di mana ayatnya mengatakan atau perintah makan anjing? Silakan. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatunya diperbolehkan. Oke? Segala sesuatunya halal. 1 Korintus 6 ayat 12. Kurang, masih kurang. Aduh, ya. Tidaklah yang masuk ke dalam perut itu, ke dalam mulut itu yang haram. Tetapi yang haram itu adalah yang keluar dari mulut. Yang keluar dari mulut. Yang masuk halal, yang keluar yang haram. Berarti kalau anjing masuk ke dalam mulut, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Ya, semua boleh di dalam kitabmu. Jadi kamu nggak perlu cari mana dalilnya boleh makan anjing dalam Alkitab. Ya, kamu belajar lagi. Semua boleh dimakan di dalam kitabmu, itu jelas. Andai saja meja itu bisa bergerak, yang 4 kakinya pun dimakan. Aduh, anak ini aku mengantuk sebenarnya, bro. Tapi mau kayak mana lagi? Kamu tidak boleh dibiarkan menipu, ya. Tidak boleh dibiarkan menipu orang lain. Kamu tadi kan menghujat Islam, ya kan? Menghujat ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sebutkan Al-Quran 5 ayat 5, Al-Quran 5 ayat 30, Al-Quran ini ayat ini. Tapi tidak ada satupun yang kamu tahu. Ya, kamu hanya menyebutkan dalil QS 5 ayat 5, QS 7 ayat 72, ayat 8. Apa maksudnya? Nggak tahu. Aduh. Kalau di dalam 1 Timotius 4 ayat 4 sampai ayat 5 lebih lucu lagi. Karena semua yang diciptakan oleh Tuhan itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Tuhan dan oleh doa. Makan tuh kaki. Kalau ada nenekmu yang sudah tua di rumah, udah bikin repot, ya, kamu goreng aja pelan-pelan. Bukan bisa disesatkan, Pak. Sudah udah banyak itu. Murtadin banyak, Pak. Lagi booming, Pak. Murtadin di mana-mana, Pak. Allah tinggal menangis saja, Pak Jul. Pak Jul nangis saja, Pak Jul. Minta sama Allah supaya Allah mencegah gitu. Karena kamu nggak bisa menjadi pembela Allah, Pak Jul. Aduh, Pak Jul, kasihan Pak Jul. Kamu nggak bisa menjadi pembela Allah. Kenyataannya orang murtadin di kiri kanan depan belakang atas bawah, Pak. Aduh, kasihan. Waktu penuaian sudah tiba, Pak. Tuhan Yesus sudah mau datang, Pak. Mau bilang apa ya? Itu loh, Pak. Andai pun semua umat manusia murtad, itu tidak akan pernah melunturkan sedikit pun kebenaran Islam. Kalau semua orang di muka bumi ini murtad, berarti iblis hebat membuat orang-orang anak keturunan Adam itu akalnya tidak berfungsi. Sederhana kan? Al-Quran kan sudah jelas menerangkan. Kamu mau beriman ataupun kamu tidak mau beriman, ya itu hak Anda. Silakan. Upahnya nanti di akhirat. Jadi kebenaran Islam itu tidak dilihat dari segi banyaknya orang yang mu'alaf, dari sisi banyaknya orang yang murtad. Tidak. Justru semakin banyak orang murtad, ya, maka menggenapi nubuatan Yesus. Nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Lalu kemudian coba lihat yang murtadin itu, Buti. Mimpi bertemu Yesus lah, mimpi didatangi Yesus lah. Padahal Yesus sudah mengatakan dengan valid kok. Jika ada orang yang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya.
Jadi kalau Saipudin Ibrahim, Meme Kece, Ibu Uti ngaku bertemu Yesus yang tadinya Muslim kemudian murtad gara-gara bertemu Yesus, saya tidak percaya sesuai dengan pesan Yesus. Sesuai dengan pesan Yesus. Jangan kau percaya. Mereka semua itu pembohong, pendusta. Yesus kok yang mengaku yang kayak gitu? Ya, dalil kitabmu jelas kok, Bu. Markus 13. Yesus mengatakan itu. Jika ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi intinya Yesus melarang kita murtad. Tapi kalau ada yang murtad, banyak yang murtad menurut ibu, ya silakan aja. Itu artinya iblis lebih berkuasa pada diri orang-orang tersebut. Tapi kan ya saya sih melihatnya tidak seperti itu. Lebih banyak orang yang mengenal Allah dengan baik. Eropa semakin gemilang, umat Islam itu berbondong-bondong sekarang. Ya, tapi kalau ibu punya versi lain ya silakan aja, hibur diri nggak apa-apa. Biar awet muda, Bu, lebih cantik. Emangnya manusia bodoh seperti kamu bisa memahami diskusi yang baik? Ayo, nanti ini kau masukin ke link YouTube-mu, ya kan? Demi untuk menafkahi keluargamu. Etikamu aja kamu tidak punya, kamu mau bicara orang baik. VN orang kau masukin ke link YouTube-mu tanpa kau permisi, kau nggak tahu malu. Di mana harga dirimu coba? Itu namanya kau tuh pencuri, tahu nggak? Kalau kau punya etika, kau itu harus minta izin. Itu baru benar. Udah kau nggak punya etika, kau mau bicara, oh tidak ada, saya ketemu Kristen debat yang baik, yang cerdas. Mukamu itu terbuat dari mana? Terlalu tebal mukamu itu, bro. Ya, sadar diri kamu tuh. Kalau saya bodoh, pasti saya sudah menjadi Kristen. Menyembah manusia. Itu kalau saya bodoh. Sayang sekali, ya Allah memberikan karunia kecerdasan kepada saya, sehingga saya tidak menyembah manusia kayak seperti Anda. Kalau Anda mengatakan mencuri VN, Anda salah. Saya diundang di grup Anda. Artinya Anda semua sudah siap untuk menanggung setiap resiko. Lagian kenapa sih terlalu sensitif kalian ini? Katanya ada perintah di dalam kitab kalian untuk memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Dengan mengambil VN kalian, saya sebarkan ke seluruh dunia. Artinya saya membantu Anda untuk memberitakan Injil. Dalam kurung Injil bohongan. Labbaik Allahumma laka labbaik. Itu katamu kan? Yang benar adalah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Itu kan yang kamu hujat dari tadi, ya kan? Nah, orang yang bahlul itu yang nggak ngerti gitu loh. Di dalam Ulangan 12 ayat 5, tetapi tempat yang akan kupilih Tuhanmu, Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah yang harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Nah, kalau kamu sudah ketemu dengan tempat itu, maka kamu teriak, Tuhan, aku sudah memenuhi panggilanmu, aku sudah menegakkan perintahmu untuk mencari tempat dan mendatangi wilayah yang engkau tunjuk sebagai tempat untuk mengagungkan namamu. Gitu. Kalau kamu cerdas. Ulangan 12 ayat 11. Maka ke tempat yang dipilih oleh Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan perpuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Itu digenapi di mana? Ulangan 12 ayat 14, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala kuperintahkan kepadamu. Itu digenapi di mana? Gitu loh. Ya, digenapi di mana, kawan? Jadi kamu harus belajar lagi, biar kamu tidak selama-lamanya menjadi bahlul. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarikalah. Ayo, kamu mau ke Yunani atau mau ke Vatikan? Sekali lagi saya katakan, saya tidak mungkin boleh dikatakan orang bodoh karena saya tidak menjadi penganut agamamu. Paham? Pak Zulkifli, nah sekarang Pak Zulkifli jawab ya. Pak Zulkifli terangkan terang benderang kepada saya bagaimana Bapak menerangkan kebenaran di dalam kitab Bapak. Adakah ayatnya di dalam kitab Bapak yang mengaku, Allah mengaku bahwa dia adalah kebenaran itu. Dialah itu adalah kebenaran itu. Ingat ya Pak, jangan asal klaim, jangan cuma klaim-klaim Muhammad. Aku minta pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan bahwa dia adalah kebenaran. Semuanya kan berawal dari seorang Arab yang sedang semedi di dalam goa, lalu kedatangan satu makhluk yang entah dari mana, yang tidak tahu itu jati dirinya, sampai sekarang tidak ada yang tahu, dan Muhammad mengaku bahwa itu adalah Tuhan yang benar gitu loh. Jadi permintaan saya, ketika Bapak mengatakan bahwa Tuhan Bapak itu Tuhan yang benar, silakan tunjukkan kepada saya di mana letak kebenarannya. Oke? Ya terserah ibu aja. Ini kan udah sering saya bahas. Selalu ibu bertanya tentang itu. Udah sering saya tanyakan kok. Udah saya sering sampaikan. Innani ana Allah la ilaha illa ana. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Udah sering pun. Tapi dasar Anda kufur, ya mau dimasukkan Al-Quran sekalipun langsung ke dalam mulut ibu sekaligus nggak akan pernah bisa ibu paham. Muat mulutnya ibu dengan satu Al-Quran, tapi otak ibu yang nggak muat. Gitu loh Bu. Ya, siapa Allah yang ada di dalam ajaran agama Islam? Dialah yang mengutus para nabi, yang mengutus Abraham, yang mengutus Musa, yang mengutus Daud, Salomo, dan mengutus Yesus. Kalau Anda tidak percaya, ya memang kan Anda kafir, Anda kan kufur. Iya kan? Kalau Anda tidak kufur, ya Anda sudah beriman kepada Al-Quran. Yesus aja Anda tidak imani kok. Yang Anda imani adalah ajaran Paulus. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya disembah? Nggak pernah. Tapi Anda menyembahnya, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Kata Yesus, yang harus disembah itu adalah Dia yang ada di surga, bukan Yesus. Itu yang perlu ibu pahami. Ya, kalau Anda ingin mencari Allah yang benar, Tuhan yang benar itu, menggunakan Al-Quran tidak mungkin, karena Anda kufur. Coba Anda gunakan Ulangan 12 ayat 5. Tetapi tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, sebagainya, untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah yang harus kamu cari, dan ke sanalah harus kamu pergi. Nah, tempat itu di mana? Vatikan. Yunani. Aduh, ibu, belajar lagi ya. Kebenaran Islam itu tidak dilihat dari sekian banyaknya orang yang mu'alaf. Tetapi kebenaran Islam itu, saya minta Bapak tunjukkan di mana letak kebenarannya, Pak. Ketika ada Tuhan yang menyatakan Dia Maha Kuasa, tetapi Dia tidak mampu melakukan apa-apa. Ketika ada Tuhan yang mengatakan Dia mengutus nabinya, tetapi Dia tidak memberi tanda apa-apa kalau Dia memang benar Dia adalah pengutusnya. Ketika ada Tuhan yang mengatakan bahwa Dia mengasihi umatnya, tetapi tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan umatnya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia mengasihi umatnya, tetapi menyuruh umatnya satu untuk membenci umatnya yang lain. Bagaimana kamu bisa menyatakan bahwa itu adalah Tuhan? Ketika Dia mengatakan bahwa Dialah yang menciptakan manusia, tetapi Dia sendiri itu adalah zat. Ketika Dia mengatakan bahwa Dia itu adalah Allah yang esa, tetapi menyebut dirinya kami. Oke? Ketika Dia mengatakan ini, itu, tetapi tidak ada pembuktian gitu loh. Ketika Dia mengatakan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi, loh, sebelum itu kan langit dan bumi sudah jadi. Dia baru datang tahun berapa tuh? Tahun 1400. Sebelum itu kemana Dia, Pak? Kemana Tuhan Bapak itu? Tunjukkan jati dirinya sebelum
dari dulu, dari pertama, dari permulaan Muhammad menerima wahyu sampai dia meninggal, sampai kapanpun tidak ada itu yang namanya pembuktian bahwa dia itu ada. Setitik pun, oke? Jangan kesurupan Bu, pelan-pelan aja Bu, pelan-pelan aja. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia yang mengutus para nabi. Anda ingkar, wajar. Anda kan kufur. Terhadap Yesus aja Anda ingkar, kan gitu. Anda mengatakan Allah itu membunuh. Loh, Allah menurut Anda memerintahkan membenci orang yang di luar agama Islam. Loh, Yesus aja mengatakan di dalam Lukas 19:27 konon, akan tetapi semua orang-orang yang memusuhiku, yang tidak menginginkan aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Itu perkataan Yesus yang dipraktekkan oleh Kristen. Ya, meski Kristen itu mengatakan tidak ada Kristen menjajah, tidak ada perintah membunuh dalam Kristen. Kristen itu ajaran kasih. Betul, di depan. Tapi di belakang, wow. Ayat ini yang dijadikan landasan agama Anda menjajah, merampok, membunuh, menguasai wilayah orang lain. Akan tetapi tentang musuh-musuhku yang tidak menginginkan aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan, tunjukkan mana Allahmu. Loh, Allah saya sudah membuktikan dirinya kok ada. Mengutus Musa, mengutus Abraham, mengutus Daud, Salomo, mengutus Yesus. Kurang apa lagi coba? Ayo. Ibu aja yang ilmunya nggak ada. Dikiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ada nanti pada zaman Muhammad. Allah itu tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Yesus sudah diperintahkan untuk mengatakan kepada manusia, katakan Yesus kepada manusia, akulah Alfa dan Omega. Siapa itu yang dimaksud oleh Yesus? Allah. Baca ayat satunya. Baca Yohanes 12 ayat 49-nya. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, kata Yesus. Jadi Yesus mengatakan Allah yang telah mengutusnya itu adalah Alfa dan Omega. Bukan Yesusnya yang Alfa dan Omega. Ya, Allah yang maha suci lagi maha tinggi jelas di dalam Yesaya 5 ayat 16. Dan adalah Allah maha tinggi, adalah Allah maha kudus. Di dalam bahasa Arabnya disebut Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan Allah. Kata Allah itu berasal dari kata El, Al, Ilah, Alaha. Dari bahasa Abrahamaik, bahasa Semitik. Ya, ibu harus banyak belajar. Agama Anda itu justru Tuhannya adalah Theos, adalah Zeus, adalah Apollo, adalah Plato, yang menyembunyikan identitasnya dengan mengambil nama Allah dalam Al-Quran. Itu yang perlu ibu pahami kalau Anda mau belajar dengan baik. Sayangnya ibu nggak pernah mau belajar. Ya. Memang kamu bodoh. Udah bodoh, pencuri. Udah pencuri, munafik. Gara-gara kau bodoh lah, maka kau sembah batu. Ya. Cuma yang aneh itu ketika kalian penuhi panggilannya, kalian sudah lihat wujudnya, kok kalian sangkal? Kok kalian sangkal? Jadi jelas memang kau bodoh. Lebih bangga kau dengan batu. Sampai kau jual harta warisan kau hanya demi batu. Memang kau bodoh. Bodoh. Lebih daripada bodoh lagi. Kalau ada kata lain daripada bodoh, ya, cocok itu buat kamu. Sekali lagi, kalau saya bodoh, pasti saya jadi Kristen, menyembah makhluk berbiji. Yesaya 60 ayat 7, segala kambing domba Kedar, keturunan Ismail, akan berhimpun kepadamu,
Domba-domba jantan akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas baitku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan baitullah keagunganku. Ayo, itu digenapi oleh siapa? Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Itu di mana? Ayo. Yesaya 60 ayat 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang dan maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedangkan raja-raja mereka tunduk sebagai tawanan. Mereka raja-raja itu akan mengirim semua harta bendanya, masyarakatnya, penduduknya untuk mempersembahkan ibadahnya kepadamu. Ya. Itu digenapi oleh siapa? Ya. Yesaya 60 ayat 17. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Islam, Shalom. Jadi, Shalom itulah yang kemudian akan melindungi dan mengatur hidupmu. Yesaya 60 ayat 17. Itu digenapi oleh siapa? Ya. Jadi kamu belajar lagi ya. Kalau saya bodoh, nggak mungkin saya menjadi Islam. Karena nubuatan Islam itu sudah terlalu banyak di dalam kitab-kitab sebelumnya yang kamu rampok dari agama orang lain. Ulangan 12 ayat 14. Tetapi di tempat yang akan dipilih oleh Allah di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau mempersembahkan korbanmu. Yang mengajarkan kurban itu siapa? Yang mempraktekkan kurban itu yang mana? Ayo, kamu belajar lagi ya. Oke, belajar lagi biar cerdas. Kalau kamu selamanya bodoh, maka selamanya kamu akan menjadi penyembah makhluk berbiji dua. Oke, kawan-kawan, karena di sini sudah pukul 24:00. Saya pamit dulu ya. Mulai dari siapa tadi? Pendeta Lugas, Triple G, Kismis, kemudian Bu Uti, kemudian siapa? Rodrido. Pesan saya kepada Anda semua, supaya Anda itu belajar dengan baik, gunakan akal. Tinggalkan agama yang mengajarkan mematikan akal sehat. Karena untuk mengenal sebuah kebenaran, filter utama yang harus dijadikan sebagai sandaran adalah akal sehat. Yang membedakan kita dengan makhluk lainnya adalah akal sehat. Kalau kita sudah tidak berakal, maka semuanya akan hancur. Sekalipun itu adalah keyakinan yang menurut kita benar, tapi menurut akal salah, maka tinggalkan. Karena kelebihan daripada makhluk Allah dibandingkan makhluk yang lain adalah manusia bisa membedakan antara baik dan yang benar, yang hak dan yang batil, dengan adanya akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ketika manusia tidak menggunakan akal, percayalah, jasadnya nampak seperti manusia, tetapi sesungguhnya pada diri orang tersebut itu adalah tabiat hewan atau binatang. Ingat, kenapa ada penyebutan iblis? Kenapa ada penyebutan setan? Karena makhluk Allah yang suci menolak untuk taat kepada perintah Allah. Nah, kalau Anda tetap aja menolak untuk taat kepada perintah Allah, untuk menjadikan Yesus sebagai Rasul utusan Allah, dan menjadikan Allah satu-satunya sebagai Tuhan Sang Pencipta, maka Anda semua tidak ada bedanya dengan iblis. Tidak ada bedanya dengan setan yang membangkang terhadap perintah Allah. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai Rasulmu, utusanmu, kata Yesus. Jadi kalau Anda semua tidak mengenal Yesus sebagai Rasul, tapi justru membatalkan perintah Yesus dan mengatakan mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, tapi Anda mengimani Yesus juga adalah Allah, berarti Anda ingkar terhadap pengajaran Yesus. Artinya
Anda tidak taat kepada perintah Rasul Tuhan. Dengan demikian, Anda dengan iblis tidak ada bedanya. Itu pesan saya, ya, supaya Anda belajar lagi. Lalu kemudian, kalau ada yang ingin berdiskusi secara intens dengan saya, ingin berdialog dengan saya dengan puas, ya tidak seperti ini, konsen terhadap saya, tidak malu-malu kayak siapa? Rodrigo ya kalau nggak salah namanya, atau Bernes siapa? Herbes atau Herpes. Silakan Anda masuk ke Zoom. Zoom Muslim itu ada. Masuk ke sana, temui saya. Atau buat janji dengan saya. Insya Allah saya akan mengajarkan Anda bagaimana pengajaran dan pelajaran yang Yesus sajikan kepada murid-murid yang asli. Paham ya, sahabat-sahabat Kristen? Terakhir saya minta maaf ketika ada kata-kata saya yang berlebihan. Itu hanya semata-mata untuk mengusir rasa ngantuk saya, ya. Karena ya namanya juga kita orang kantoran kan, pulang rumah harusnya istirahat. Tapi karena saya merasa terpanggil untuk menginjili kalian, saya merasa untuk menyampaikan berita kebenaran bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Saya kira seperti itu, teman-teman Kristen. Saya pamit. Salam beda Tuhan.